Ya, banyak orang tuh tahu, oh dokter Udin ini mentang-mentang menantunya anak wali kota, kemana-mana saja dia pergi bicara. Bapak Ibu sekalian, saya tidak hadir di sini, tidak berdiri di sini kalau tidak mulai dari nol juga. Ya, saya dari Polmas, kampung, ada kampungku, ada di sini yang orang Sulawesi Barat. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Udin Saputra Malik selaku Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar sekaligus tokoh pemuda Kota Makassar. Beliau juga adalah salah satu yang support acara kita dalam menyukseskan. Maka dari itu kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Maka dari itu kami juga ingin menyampaikan, kami berharap Dr. Udin bisa menyampaikan sepatah kata dengan hormat. Dr. Udin, silakan. Duta Pelajar apa kabarnya? Ada yang lihat kan? Apa yang lihat? Duta Pelajar. Dia kok pergi? Oh, duta pelajarnya di situ ya? Oh, duta pelajarnya di situ. Ini orang tuanya, orang tua, guru, dan teman-teman. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Udin Malik, mungkin baru ketemu sama saya. Pasti jangan tahu kenapa ini ada Dr. Udin ini pergi bicara di sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, saya selaku Forum Kemanusiaan Kota Makassar, itu adalah sebuah forum di mana kita mengumpulkan seluruh NGO, seluruh organisasi kemanusiaan untuk berkumpul dan berbagi sumber daya supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial. Nah, salah satu masalah sosial yang sering kita temukan adalah perkelahian remaja, kejahatan remaja, kriminalitas remaja. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang masalah, ada fenomena yang disebut dengan open BO, ya kan? Nah, sadar kan akan ada hal-hal tersebut kan? Ya, itu mau tidak mau kita harus bilang Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, karena kenapa itu mau open BO ini? Jadi persoalan itu nyata ada di masyarakat. Kenapa? Karena pemuda-pemudi kita tidak mempunyai channel untuk menyalurkan, ya, tidak punya jalanan. Bagaimana tadi supaya kita nyanyi bisa dapat panggung, bagaimana yang mau berusaha bisa dapat bantuan, bagaimana yang pintar olahraga bisa bertanding. Ketidakadaan dari jalur-jalur tersebut yang kemudian energinya disesatkan. Makanya di Forum Kemanusiaan salah satu concern kita adalah bagaimana mendidik dan membina pemuda-pemudi Kota Makassar ini menjadi pemuda-pemudi yang akan membanggakan Kota Makassar. Ya, banyak orang tuh tahu, oh Dr. Udin ini mentang-mentang menantunya anak wali kota, kemana-mana saja dia pergi bicara. Bapak Ibu sekalian, saya tidak hadir di sini, tidak berdiri di sini kalau tidak mulai dari nol juga. Ya, saya dari Polmas, kampung, ada kampungku, ada di sini yang orang Sulawesi Barat. Sekarang Sulawesi Barat, dulu masih Sulawesi Selatan, dari Polmas, Polewali Makassar. Saya pergi ke Makassar, pindah. Saya dibully, orang dari kampung, tidak tahu bahasa Inggris. Bayangkan, 5 menit saya di depan panggung, di depan kelas, disuruh ucapkan kata box, BOX. Bayangkan, box 3 huruf, box 5 menit saya ucapkan tidak bisa. Diketawai saya, dibully saya, di sekolah, kembali lagi ke sekolah, pokoknya dibully terus. Akhirnya saya pulang ke mak, kasih leska bahasa Inggris yang paling bagus di Kota Makassar. Akhirnya saya ikut les, walaupun bukan yang paling bagus. Saya ikut les, belajar, sampai akhirnya di SMA
saya terpilih menjadi pertukaran pelajar ke Jepang. Nah, dari situ saya belajar bahwa siapapun kita, selama kita mau, pasti ada jalannya. Jadi adik-adik di sini saya sangat appreciate sekali adik-adik mau ikut kegiatan-kegiatan positif seperti ini, dan teman-temannya juga diajak untuk ikut acara-acara positif seperti ini supaya kita bisa menyalurkan energi-energi yang tadi. Anggaplah kalau tadinya saya dibully, kemudian saya berkecil hati, apa yang saya bikin? Murung, depresi, buru-buru bunuh diri, apa yang terjadi? Nah, inilah yang harus kita hindari. Makanya kegiatan-kegiatan ini insya Allah akan kami support. Rencana Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita mau bikin namanya Malam Minggu Lorong. Malam Minggu Lorong itu adalah pergelaran yang kita lakukan dari lorong ke lorong supaya adik-adik yang tadi ternyata best talent atau ada bakat-bakat lainnya itu bisa ikut menampilkan bakatnya, sembari kita memajukan perekonomian, karena kita ke situ beli UMKM, beli produknya, sampai kasih masukan dalam produk itu begini Bu, harusnya begini, dan seterusnya. Ya, jadi saya berharap teman-teman, adik-adik sekalian ini nantinya bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan kami supaya Makassar ini nanti bisa mencetak pemuda-pemudi yang membanggakan Kota Makassar. Ingat, tidak selamanya kita jadi pemuda-pemudi, tidak selamanya kita duduk manis main HP. Ada saatnya kita nanti jadi pemimpin. Ada saatnya nanti orang-orang itu bergantung sama kita. Ada saatnya nanti kita jadi dokter, kita yang membantu orang. Ya, ada saatnya nanti kita jadi rumah tangga yang pikirkan anak-anak. Ada saatnya nanti kita jadi bapak yang memikirkan nasib keluarga. Jadi kita mau jadi pemuda-pemudi masa depan yang seperti apa, itu dimulai dari sekarang. Ya, dan saya juga punya program yang namanya Masih Sekolah, Makassar Siap Sekolah. Tujuannya adalah bagaimana supaya anak-anak yang tidak sekolah, yang putus sekolah, itu kemudian mau kembali ke sekolah. Kenapa? Sekolah itu penting. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang tidak sekolah sekarang 5-10 tahun ke depan dia jadi apa? Pak Luka, Pak Busur, ya, perampok, penipu, karena tidak ada pendidikannya. Tapi kalau anak-anak tak sekarang dikasih pendidikan, 5-10 tahun ke depan dia bisa jadi dokter, jadi tentara, jadi bidan, jadi perawat, dan semua yang positif. Jadi saya mau ajak semua Bapak Ibu sekalian, saya ada program namanya Masih Sekolah. Dari situ saya butuh banyak volunteer, butuh banyak relawan untuk mengajarkan, untuk memotivasi, untuk memanggil anak-anak kembali ke sekolah. Dan itu tidak bisa saya kerjakan sendiri, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi kalau seumpamanya ada waktu tak luang, ada keinginan tak, ayo sama-sama kita. Informasinya ada di Instagramku di dr.udimalik, dr.udimalik. Di situ nanti saya akan infokan di mana nanti kita pergi mengajar, di kontainer mana nanti kita buka kelas, di mana lagi nanti kita cari anak-anak untuk kita kasih kembali ke sekolah, supaya Bapak Ibu sekalian, orang sekitar kita itu nanti semua berpendidikan. Ya, karena memang bukan sekarang kita panen, 5-10 tahun ke depan kita panen. Kalau anak-anak sekarang kita kasih pendidikan yang baik, kedepannya dia jadi orang, kembalinya lagi ke kita. Tapi kalau seumpamanya anak-anak kita tidak kasih pendidikan, insya Allah baliknya juga ke kita nanti. Ya, nah di sini juga kita belajar ini adalah betul-betul anak-anak kita yang mau berusaha untuk menunjukkan prestasinya, dan itu tentunya kita akan dukung. Ya, kita akan dukung. Pokoknya kalau ada permintaan deh apa segala macam, hubungi Bapak, nanti saya kopi Bapak, karena Bapak itu punya program namanya Smart Millennial, dan kita ini adalah milenial yang harus smart. Ya, harus smart. Nah, sehingga apa yang adik-adik lakukan pada hari ini salah satu wujud dari support adik-adik untuk Kota Makassar, untuk program Bapak Wali Kota Randa Romanto.
dan tentunya Bapak Wali Kota akan kembali mendukung adik-adik semuanya. Ya, kita akan perbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini dan tentunya fully support untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk adik best tadi info, karena ada pertanyaan kayak Adrian, nanti kita kasih tampil kan banyak kegiatan-kegiatan yang menurutku kayak bosan tuh juga ada keseluruhan jadi sini juga gitu. Nah, kalau ada cara apa aja jadi harus muncul, ada teman-temanmu bikin grup atau kawan juga supaya kita ada namanya regenerasi. Ya, ada regenerasi, kemudian bakat-bakat lain yang menarik. Pak Wali Kota itu sangat mendukung namanya kesenian dan budaya. Kenapa? Kesenian dan budaya itu yang menciptakan karakter kita orang Bugis Makassar yang lebih, ya, yang punya wibawa, yang punya martabat. Oleh karena itu kebudayaan kita ini harus diberi panggung. Ya, jadi nanti adik-adik ini semuanya infokan apa yang kau mau kerjasamakan sama saya, kolaborasikan sama saya selalu bilang kalau Bapak Wali Kota susah ketembus, saya nggak mau ketembus. Saya ini adalah pintu samping untuk masuk ke beliau, ya, karena saya adalah perwakilannya pemuda yang saya mau Bapak ini dengarkan pemuda, bikin kebijakan untuk pemuda, karena kalau pemuda dilupakan, nah mereka ini adalah pelajur-pelajurnya kita, bagaimana? Tidak bisa jadi, ya. Jadi Instagram saya 24 jam untuk kalian. DM maka kalau kalian mau kolaborasi, mau ikut kegiatan di dl.malik supaya kita bisa saling mengenal, supaya kita bisa saling diskusi, supaya saya juga tahu apa kebutuhannya pemuda-pemudi di Kota Makassar, supaya kalau kelak tidak dipungkiri kalau semuanya saya bisa jadi pemimpin mewakili pemuda, tentunya aspirasi pemuda itu bisa kita wujudkan bersama. Ya, pemuda bisa jika bersatu. Ya, hidup pemuda. Hidup pemuda hidup. Bagaimana kamu hidup kalau begitu? Jadi TikToknya, gitu. Ayo hidup pemuda TikTokers. Hidup pemuda ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bukan perjumpaan kita yang pertama dan terakhir kalinya. Kalau lewat-lewat tak perlu sapa-sapa kan, siapa tahu adakah yang bisa kita lakukan bersama. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya Adrian, terima kasih banyak kita pelajar, terima kasih banyak. Semoga hari ini bisa mewujudkan, bisa melahirkan lagi ya talenta-talenta Kota Makassar yang dunia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Udin Saputra Malik yang mana telah menyampaikan sepatah kata. Barangkali juga ada dari teman-teman ingin menjadi volunteer atau ingin menyumbangkan tenaganya untuk melihat Makassar menjadi go internasional. Dr. Udin mempunyai banyak program, salah satunya ialah Masih Bola, Makassar Siap Sekolah, ada Malam Minggu Lorong. Kalau mau request lorongnya nanti Malam Minggu Lorong, boleh hubungi saya. Nanti saya akan sampaikan ke Dr. Udin atau boleh langsung ke Dr. Udin. Karena di Malam Minggu Lorong itu kita mempunyai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik untuk pemuda. Tentu saja ini adalah kegiatan yang tidak membosankan bagi para pemuda dan orang tua. Maka dari itu ketika teman-teman melihat ada di sekitarnya yang terjangkit masalah sosial, boleh langsung hubungi Dr. Udin karena Dr. Udin adalah salah satu Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Nah, maka dari itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Udin yang telah menyempatkan hadir pada unjuk rasa pemilihan Duta Pelajar Kota Makassar. Selanjutnya marilah kita memasuki penampilan. Siapakah penampilan selanjutnya? Mana suaranya Tekno? Mana suaranya Tekno Delapan? Oke, suaranya Murni. Suaranya